adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Saya kira semua punya kesempatan, tapi kita terlalu lama menunggu Demokrat, Nasdem dan PKS langsung tanda tangan dukung Anies Baswedan, dan waktunya terserah, tetapi harusnya cepat, jangan lambat-lambat, nanti anti klimaks. Ya. Sudah mutar sana sini, tapi masih lama diputuskan, akhirnya kita nanti anti klimaks. Saya kira memang dari awal saya mengatakan bahwa Anies itu adalah antitesis Jokowi. Nah, karena antitesis itu harus berbeda dan harus berani bersikap berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan itu harus tegas. Sayangnya Anies ini terjerat kakinya dan pikirannya oleh Nasdem yang masih main dua kaki. Jadi karena Nasdem masih main dua kaki, akhirnya Anies tidak independen. Anies tidak bebas mengeluarkan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya. Nah, kita mengharapkan Nasdem segera mengatakan kami tinggalkan kabinet, tinggalkan koalisi dengan pemerintah, serius segera deklarasi bersama dengan PKS dan Demokrat mencalonkan Anies sebagai presiden. Dan kita tahu tanpa Anies maju sebagai calon presiden, nampaknya nggak perlu lagi ada pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita ini saat ini sedang dijarah. Ada 300 triliun yang kita tidak tahu angkanya di mana dan sekarang mau dikabulkan. Bahwa Kepala PPATK mengatakan tidak ada pencucian uang di Kementerian Keuangan. Berlawanan dengan statement dari awal bahwa Kepala PPATK mengatakan bahwa memang data Mahfud Menko Polhukam adalah dari kami. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa ada yang bermain, ada yang mau menyelamatkan, mengaburkan dana 300 triliun ini. Jangan biarkan bahwa kasus ini akan dipetieskan dan Menteri Keuangan diselamatkan lagi oleh intervensi asing. Siap bongkar. Terima kasih. Sedikit Pak Refli, saya ada isu baru ini. Ya, isu baru ini kita harus sekarang bicara presiden hasil survei dan presiden dukungan rakyat. Jadi kalau kita bicara presiden hasil survei itu ada 3. Tetapi presiden dukungan rakyat itu pasti Rizal Ramli. Nah, sayangnya Rizal tidak didukung oleh threshold partai-partai politik yang ada. Tapi saya yakin bahwa perjalanan masih 6 bulan lagi, insya Allah pelan-pelan presiden pilihan rakyat akan muncul di tengah-tengah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini lebih gede suara ini ya? Oke. Jujur saja di Jawa Timur saat ini kami ini gundah. Gundahnya apa? Negara ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan tadi sudah disampaikan, keprihatinan kami yang pertama adalah ketika kami orang beragama, mohon maaf kalau mungkin akan agak menyinggung sedikit, beragama itu dikatakan bertentangan dengan Pancasila oleh profesor yang sebagai ketua BPIP. Dan yang kedua, saya dulu berjuang terus terang untuk melawan penistaan kepada agama. Dan menurut kami saat ini
Dan ini yang bisa melakukan perlawanan paling kuat adalah saudara-saudaraku ada yang di Jakarta. Lepas daripada itu Islam, Kristen, Hindu dan sebagainya, penistaan agama itu harus tidak ada, harus dilawan, benar tidak? Dan saat ini anehnya, ketika kami melawan penista agama, pada kejadian tahun 2017, sesungguhnya yang terjadi adalah bukan politik identitas, tapi politik yang dilakukan oleh partai politik dengan nyata-nyata mengusung penista agama. Dan ini kami katakan, tapi kami tidak bisa bersuara bahwa partai tersebut adalah partai pengusung penista agama. Dan ini harus dijelaskan. Dan lebih celaka lagi, terus terang kita nanti berjuang berat menurut saya. Akidah keimanan saya mengatakan ini berat. Karena negara ternyata memuliakan penista agama tersebut, memberi jabatan komisaris utama. Saya tidak perlu menyebutkan. Begitu dia diangkat, pertama kali yang saya katakan kepada teman-teman saat itu saya sedang berada di sebuah tablik ya, saya katakan, hari ini ada pengangkatan penista agama, maka hari ini insya Allah dan sampai berikutnya, sampai presiden selesai, presiden yang sekarang selesai, tidak akan ada keberkahan di Indonesia, dicabut berkahnya. Dan yang mampu untuk melawan dan menyuarakan adalah teman-teman yang ada di Jakarta. Jadi saya bersama 149 tokoh yang lain berdiri di sini. Saya ingin bicara soal masalah hukum, berbeda dengan Refli, hukum tata negara. Saya mau bicara soal hukum karma. Jadi banyak teman yang bertanya kepada saya, Mas, itu Sri Mulyani kenapa? Bukannya dia orang paling kuat, tiba-tiba dapat serangan besar dari Mahfud MD dan PATK dan lain-lain dan dari masyarakat. Saya bilang, jangan salah, Sri Mulyani itu dulu adalah arsitek Blok G. Dia bersama Arifin Panigoro membuat peristiwa yang ece-ece, peristiwa tipu menipu, pinjam-pinjam antara Sapuan, wakil kepala Bulog waktu itu, dengan Suwondo yang mengaku temannya Gus Dur. Bukan tukang pijit juga, dia mengaku temannya Gus Dur. Kemudian dibikinlah seolah-olah ini korupsi yang melibatkan istana. Nama Gus Dur, tokoh NU tercoreng, NU sebagai organisasi juga tercoreng. Kemudian hasil arsitek pengembangan oleh Sri Mulyani dan kawan-kawan itu diserahkan kepada DPR. DPR juga kemudian terima dan terpukau. Bang Bahtiar Hamzah, Ketua Pansus, teman saya hari-hari di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menjelaskan soal itu. Mas, kita di rapat hari-hari itu bersama Sri Mulyani di Jenggala di rumahnya Arifin Panigoro. Nah, kemudian apa yang terjadi? David Latumahina, seorang remaja, anaknya tokoh Ansor, NU, cicitnya NU, Latumahina, Jonathan Latumahina, remaja NU, tiba-tiba menerjang Sri Mulyani. Jadi bukan tidak ada hubungannya ini. Dalam konteks karma, dilawan oleh anak kecil NU, 17 tahun. Dan saya bilang kepada teman-teman Ansor dan NU, ini takdir Tuhan kalian untuk berada di garis depan memberantas korupsi. Kita sudah memulai pengorbanan David itu, jangan disia-siakan. Ini luar biasa. Belum pernah Tuhan sebaik ini kepada kita. Ini gambarnya, gambar ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif,
itu bisa gabung di sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.